Nah, tujuan dari praktikum ini yaitu menentukan mutu kacang kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau. Lalu, untuk menentukan ukuran porsi kacang-kacangan. Kacang-kacangan adalah protein nabati yang memiliki peran penting di dunia. Kacang-kacangan juga menyediakan berbagai zat gizi penting seperti serat, vitamin, dan mineral. Tanaman ini memiliki kemampuan berinteraksi dengan bakteri penggiat nitrogen yang membantu memperbaiki tanah dan mendukung pertanian yang berkelanjutan. Di Indonesia, beberapa kacang-kacangan yang sering dibudidayakan termasuk kacang tanah atau Araches hypogoea, kacang hijau Vigna radiata, dan kacang kedelai Glycine max. Kacang tanah adalah kacang yang paling sering dipakai di industri makanan dan pengolahan minyak. Kacang ini tinggi protein dan juga serat dan baik untuk kesehatan jantung. Lalu yang kedua ada kacang hijau. Kacang ini paling sering dipakai untuk bubur kacang hijau dan kacang ini rendah glikemik sehingga bagus untuk penderita penyakit jantung. Lalu yang terakhir adalah kacang kedelai. Kacang kedelai adalah kacang jenis yang paling sering dipakai untuk membuat tahu dan tempe sebagai bahan dasar. Dan penelitian juga menemukan bahwa kacang ini memiliki isoflavin tinggi yang berguna sebagai oksidan. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah timbangan, kain atau alas putih. Lalu untuk bahannya yaitu kacang hijau, kacang tanah, dan kacang kedelai. Untuk prosedurnya sendiri, yaitu timbang 100 gram kacang, lalu cari butir belah dan tentukan persentasenya dengan rumus berat butir belah dibagi 100 gram dikali 100%. Lalu, ulangi cara berikut ke butir rusak, ke butir warna lain, dan ke butir keriput, dan ke kotoran atau benda lain yang ada di kacang. Dan untuk ukuran porsinya, ada porsi masing-masing. Kacang hijau itu 25 gram atau 2,5 sendok makan, kacang kedelai 25 gram atau 2,5 sendok makan, lalu kacang tanah 20 gram atau 2 sendok makan. Berdasarkan hasil perhitungan, kacang hijau memiliki 11% butir belah, 3% butir rusak, dan 1% butir keriput, dan tidak ada warna lain ataupun kotoran pada kacang tersebut. Untuk kacang kedelai, terdapat 3% butir belah, 2% butir rusak, 35% butir keriput, dan tidak ada kategori butir warna lain ataupun kotoran. Untuk kacang tanah, terdapat sebanyak 2% dengan kategori butir lain, serta 3% untuk keriput. Tetapi, untuk kategori butir belah, butir rusak, dan kotoran tidak terdapat pada kacang ini. Kesimpulan yang kita dapat dari pengamatan yang kami lakukan adalah kami menjadi tahu bagaimana cara menghitung kotoran, zat lain, kacang dengan warna lain. Lalu pada 100 gram kacang tanah, kedelai, dan kacang hijau yang diberikan pada kami. Dan dari hasilnya hanya ada sedikit kerusakan pada kacang-kacang tersebut dan sama sekali tidak ada kotoran. Kami juga mengetahui bahwa porsi kacang yang tepat untuk disajikan. Kedepannya, kami harap laporan ini bisa bermanfaat bagi kami dan pembaca setelah mengetahui manfaat dan porsi yang tepat untuk dikonsumsi, mengingat kacang-kacangan baik untuk tubuh.